Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record. Dan alhamdulillah masih terus bersama kami. Saya Hersun Arif. Dan saya Akibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini Ya, hari Selasa ya Mas Irsul. ya, ya. Dan banyak juga apa namanya isu-isu yang perlu kita diskusikan. Iya, tapi sebelum kita ngobrol yang lebih mendiskusikan soal itu, saya tuh dalam beberapa hari ini terheran dan selalu terkejut setiap kali mengikuti persidangan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut saya ini nggak masuk akal sekali gitu ya. Kan kemarin-kemarin soal anak menantu sampai cucunya dan sebagainya semua yang minta dibiayai anak buahnya gitu. Sampai yang terakhir ini, itu yang saya baca ada judulnya soal dia rupanya secara berkala minta disuplai durian gitu ya. Dan duriannya musangking itu sampai puluhan puluhan juta. Itu saya sampai geleng-geleng kepala, iya. Masa seorang menteri aja untuk urusan durian aja dia minta manjakin anak buahnya kan gitu. Nah, ini fenomena kasus Pak Syahrul Yassin Limpo ini menurut saya betul-betul di luar nalar sehat saya, Mbak, gitu. Iya, luar biasa sekali ya Mas Irsu. Jadi saya tuh juga bertanya-tanya, ini apakah hanya Syahrul Yassin Limpo aja, ataukah juga menteri-menteri yang lainnya juga ada yang berkelakuan seperti ini begitu? Saya Atau berharap setidaknya kalau mudah-mudahan hanya dia deh, kalau enggak udah gila negara ini. iya betul Mas Ersu, tapi kalau perilaku koruptif seperti ini, kenapa setelah sekian tahun begitu baru terbongkar begitu? Artinya apakah para pegawai atau anak buahnya dia di Kementan itu berpikir bahwa hal seperti ini hal yang biasa begitu Biasa ya? ya. Apakah pada menteri yang sebelumnya juga mereka biasa memberikan ini semacam apa ya Mas Ersu, Seperti sogokan atau apa? seperti Karena lah ya. memang Hmm. seperti lah ya, karena mereka memang terancam begitu dan memang sudah ada di persidangan itu sebagai fakta persidangan mereka mengatakan kalau seandainya mereka menolak maka mereka akan dipindahkan. Bahkan ancaman itu juga dari anak dari Syahrul Yassin Limpo katanya. Jadi ketika kalau seandainya menolak maka akan dipindahkan begitu ya, entah pindahkan di tempat lain ataukah turun jabatan ataukah pindah jabatan atau seperti apa begitu. Tapi mereka semuanya merasa terancam, makanya mereka semua nurut begitu ya Mas Ersu. Dan SIL sendiri sekarang ini namanya sudah tidak perlu dipanjang-panjangkan, kalau di media di judul itu udah langsung Nah, SYL gitu ya, nah, karena memang tiap hari SDL. menjadi berita begitu ya. Dan dia sendiri mengatakan bahwa selama 30 tahun menjadi pejabat tidak pernah minta-minta uang. Ini luar biasa loh yang yang memberikan kesaksian ini, padahal puluhan nih saksinya yang semuanya mereka merasa diperas gitu Mas Irsu. Tapi dia masih defensif begitu, masih tidak memberikan pengakuan seperti itu. Ya kemarin skincare, kemudian sekarang ulang tahun, sekarang soal durian gitu. Tapi duriannya musangking memang mahal, Mbak ya. Jadi wajar kalau kemudian Mana Mas dan Irsu? dan ini jaksanya punya catatan lengkap ya, tanggal-tanggal hari pengiriman duriannya itu ya, Mbak Agi. Ini betul-betul ampun ampun deh saya bilang ini Iya. apa yang terjadi dengan negara ini lihat fenomena semacam itu. Oke, nanti kita bacakan ya Mas Ersu seperti apa. Mungkin orang sebelumnya tidak pernah mendengar begitu bahwa ada orang yang setor begitu upeti durian sampai puluhan juta, bahkan dalam satu bulan itu bisa 2 kali dan nilainya fantastis sekali. Ada yang 25 juta, 46 juta apa dan sebagainya. Ini nanti kita bacakan karena kebetulan apa anak buah dari SIL ini kok yang menulis, mungkin dia memang semuanya ditulis ya Mas Irsu Ya karena ya. nilainya yang fantastis tersebut begitu. Juga ada biduan atau penyanyi begitu yang bekerja untuk asisten anak atau anak dari SIL ini yang saat ini bekerja di saat ini menjadi anggota dewan dari fraksi Nasdem, itu juga digaji atau dimasukkan sebagai pegawai honorer di Kementan. Ini luar biasa. Ya, ya. Oke, tapi saya kira ini yang saya sebut sebagai political madness ya, kegilaan politik gitu ya di Indonesia itu. Tapi ini levelnya menurut saya udah ampun-ampun deh yang ini ya. Oke. Kalau kalau kemudian seperti Anda katakan tadi ada lagi yang seperti itu, eh,
saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan sampai saat ini tidak ada komentar lagi dari Pak Surya Paloh ya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Karena sebelumnya ketika awal-awal persidangan dan ini terungkap begitu kan ada fakta persidangan di situ, misalnya ada ulang tahun cucunya begitu yang kemudian di reimburse ke Kementan, dan kemudian ada sunatan atau apa, dan beberapa, tapi itu masih kecil-kecil begitu Mas Irsu. Dan Pak Surya Paloh kan sempat mengatakan bahwa kok seperti itu begitu, coba kalau seperti itu minta saja kepada saya begitu, maksudnya ya uang-uang receh seperti itu minta saja kepada saya, pasti akan dikasih oleh Pak Surya Paloh. Tapi mungkin sekarang setiap kali ada persidangan di Tipikor dan dalam satu hari saja bisa terungkap sampai banyak sekali begitu perilaku koruptif ini, saya rasa sudah geleng-geleng, bahkan ketua umum partainya pun sudah tidak, ini udah di luar nalar ini perilaku dari anak buah ini. Oke, kita pindah topik yang lain ya, Mbak Agi ya. Apa saja nih Mbak Agi yang lain di luar itu, Mbak Agi? Iya, di luar itu ini kejadian yang mengenaskan ya Mas Irsu, ini soal Ya. Letu Eko Damari kalau tidak salah namanya, yaitu Damara dari ya? Eko Damara ya, ya. Eko Damara, maaf. Itu dari Korps Marinir Mas Irsu, yang kemudian selama beberapa hari ini menjadi pertanyaan apakah dia bunuh diri atau memang ada kejadian sesuatu sehingga dia mungkin dibunuh begitu. Tapi kan kemudian dari Korps Marinir sendiri menegaskan kembali bahwa memang dia bunuh diri begitu Mas Ersu. Ini menjadikan sekali karena latar belakang dari kejadian atau alasan bunuh dirinya yang tadinya ditutupi oleh Marinir dalam rangka untuk menyelamatkan nama baik dari yang bersangkutan begitu. Tapi ternyata karena ada pertanyaan dari pihak keluarga dan kecurigaan begitu, akhirnya diungkap bahwa kasus tersebut adalah karena yang bersangkutan bunuh diri begitu Mas Hersu. Tadinya ini memang ditutupi begitu untuk menjaga nama baik. Nah, ini bunuh dirinya karena apa? Karena terlibat pinjol, dan pinjolnya ini mencapai 819 juta. Ini luar biasa sekali, ini menyedihkan sekali. Dan kemudian juga ada kabar dari Jawa Timur, dari Kabupaten Bojonegoro, di mana ribuan orang begitu, ribuan perempuan begitu Mas Hersu itu memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan kemudian ada 200 lebih begitu yang sudah diputus dari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei, putus perceraian gitu, jatuh talak. Ini menyedihkan, dan mereka ini juga sebagian besar menurut Kepala Pengadilan Agama juga karena pinjol perceraian ya Mas Hersu. Ini ngeri banget. Ini hanya di satu daerah ya, belum di daerah lainnya begitu. Karena pada tahun yang lalu saja gitu misalnya kita ingat itu ada ribuan kasus perceraian juga di Kabupaten Karawang, dan itu sebagian besar juga karena pinjol. Ini perlu kita bahas juga Mas Ya, Ersu. dan kok jadi malah dulu ada kampus yang sampai memfasilitasi untuk pinjol ya. Iya, betul Ya. sekali. Jadi pinjol dan judol ya ini sebenarnya kasusnya Mbak ya, yang banyak Ya, yang ya, ya. ya. Ya, Jadi maksud saya judol ya, bukan apa pinjol tadi namanya, deh yang judi online, iya. judi online yang tadi Adalah bukan judi bukan karena online. pinjolnya ya. Oh, judi online. Iya. Ya, oke. Memang karena kasus judi online, terjerat judi online itu kemudian ada pinjaman-pinjaman yang muncul seperti yang terjadi pada Letu siapa? Letu yang di Eko Marinir ya. tersebut, Ya. ya Letu Eko tersebut juga ada kasus seperti itu, yaitu kemudian meminjam ke teman apa dan sebagainya Mas Hersu. Jadi itu memang satu rangkaian lah ya antara judol dan kemudian pinjol, itu adalah satu rangkaian kejahatan begitu yang Satu klaster menyebabkan lah banyak ya. satu klaster Ya. betul, ya, menyebabkan KDRT juga biasanya ya. Oke. Oke, di luar topik itu saya kira apa kalau soal politik yang cukup menarik apa nih Mbak? Atau masih menarik atau enggak sih buat para viewer soal spekulasi tentang Anies ya? Itu saya kira sekarang juga rame ya karena kemarin itu muncul desakan agar Anies untuk maju kembali sebagai gubernur, dan kemudian spekulasinya partai mana yang akan mengusung Anies ini juga jadi saya kira masih rame ya. Mungkin kita nanti akan bahas juga gitu.
Iya ya, iya menarik Mas Hersu karena ini kontestasi pilkada di DKI Jakarta ini kan ya kita tahu walaupun sudah menjadi DKJ sekarang, tapi kan ini tetap menjadi magnet apalagi kemudian muncul isu bahwa beberapa apa lokasi di Jakarta tempat milik pemerintah dan sebagainya akan disewakan ke pihak asing yang sepertinya kemudian akan dikuasai oleh golongan tertentu begitu ya isu seperti itu. Yang kita tahu memang daerah-daerah strategis itu kan sudah apa dikuasai oleh golongan dan kelompok tertentu begitu dan itu dikhawatirkan ketika Jakarta kemudian ditinggalkan begitu Mas Hersu. Jadi akan banyak dijual-jual aset dari pemerintah atau aset BUMN begitu ya. Walaupun sampai saat ini kita belum menemukan mana yang dijual gitu, tapi setidaknya ditawarkan dalam rangka disewa apa dan sebagainya atau untuk menambah pemasukan untuk pembangunan IKN begitu kita sudah melihat apa indikasinya itu mengarah ke sana. Ya, Nah itu yang menyebabkan banyak juga pengamat yang mengatakan ini yang menjadi pemimpin Jakarta ini harus orang yang amanah begitu ya, harus bisa ya, menyelamatkan aset pemerintah gitu. ya. Saya kira itu topik-topik yang akan kita bahas ya Mbak Agi ya. Tapi sebelum kita Ya. membahas topik-topik tadi, ini saya kira berita dari Medan juga penting ini untuk kita highlight ya. Ini rombongan ojol itu atau driver ojek online itu memborong martabak gitu ya. Ini martabak Bangka yang kemarin kan sempat ramai itu ada seorang pedagang martabak yang ngaku diperas oleh petugas Dishub ya itu kalau tidak salah ya. Ya. Ya dan kemudian justru dia dilaporkan oleh polisi tapi kemudian laporan itu dibatalkan karena justru dia disindir oleh Wali Kota Medan dia Bobi yang menyatakan bahwa kok ya harusnya tugasnya para petugas pemerintah itu melindungi rakyatnya bukan malah melaporkan rakyatnya. Kan ini menarik karena kasusnya kan kalau menurut pengakuan pedagang itu dia diperas ya oleh petugas Dishub itu minta gratis lah, minta makan gratis tapi kemudian tidak dikasih kan. Dan akibatnya ketika tidak diberi kemudian dia semacam diberi tanda apa ya kayak model tilang gitu ya dalam ya seperti itu ya Mbak Agi. Ya. Iya, iya. Itu sempat ramai memang videonya Mas Irsu. Ya, ya. Dan yang belakangan ini yang menarik itu adalah kemudian muncul solidaritas dari para pengemudi ojol dan dia memborong martabaknya dan dibagikan ke warga yang lewat. Ini saya kira luar biasa ya para ojol di Kota Medan ini kan kita tahu kan kehidupan para ojol ini juga berat loh mereka makanya kita selalu menyarankan ya memang ada fitur semacam apa tip ya untuk para ojol itu mereka itu sangat bergantung kepada tip semacam itu. Nah, walaupun saya juga kritik kepada para operator ojolnya ini keenakan dengan adanya fitur tip itu. Jadi dia justru mengharapkan dalam tanda petik nyuruh para karyawannya untuk meminta-minta sementara dari ojolnya sendiri kesejahteraannya itu tidak dipikirkan kan gitu Mbak Agi. Tapi lepas dari soal itu ini luar biasa dengan orang yang setiap hari berharap tip dari para penumpangnya, tapi mereka bisa menyisihkan uangnya untuk membeli martabak. Saya tahu harga martabak ini untuk ukuran para driver ojol kan lumayan ini pasti ya Mbak Agi ya harganya ya. Iya, iya, betul sekali. Jadi ini luar biasa solidaritas di antara kaum Ya, papa gitu, ya, kaum menengah ke bawah ya, miskin gitu yang padahal mereka itu kehidupannya tidak menentu, pendapatannya tidak menentu begitu. Dan mereka ini adalah pembayar pajak semuanya, yang pajaknya itu ketika oh, naik ke langsung atas dipotong ya, langsung dipotong iya, tukang ojol. langsung dipotong dan besar begitu ya, biaya untuk operatornya juga besar yang belakangan ini kan dikeluhkan Mas Hersu begitu, yang tidak sesuai begitu menurut mereka dengan kerja keras yang mereka lakukan. Jadi ini memang luar biasa ya solidaritas macam ini dan kalau ojol itu memang di kota-kota manapun begitu biasanya kalau terjadi sesuatu kejadian mereka memang sangat kompak begitu. Ya, Jadi sering disebut sebagai warga ojol, rakyat ojol itu memang luar biasa dan kejadian di Medan ini mendapatkan sorotan ya bahkan secara nasional begitu. Karena memang kalau yang masih belum mengetahui ini kejadiannya adalah klaim dari pihak penjual martabak tersebut bahkan dia memvideokan gitu ya dan kemudian pihak dari Disubnya sendiri juga gantian memvideokan tapi itu tidak diviralkan gitu. Tapi yang dari
martabak ini kemudian ada yang mengunggah walaupun dia tidak mengunggah sendiri. Nah, di situ memang dia terjadi percakapan yang bahwa si petugas di Sub tersebut tadinya apa namanya membiarkan begitu kan. Dia itu memang berjualan begitu Mas Hersu di depan sebuah semacam toko lah seperti itu. Dan kemudian diminta martabaknya begitu. Tadinya dibiarkan dia berjualan di situ. Kemudian dipesan martabaknya secara gratis tapi dia menolak begitu. Dan ternyata setelah ditolak maka kemudian dia mendapat semacam tilang atau segera memindahkan dagangannya atau lapaknya dari lokasi tersebut. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan perseteruan di antara mereka. Dan belakangan itu kan ada bantahan memang dari di Sub Medan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Mereka tidak pernah meminta-minta gitu dan bahkan dilaporkan ini si tukang martabaknya, tapi kemudian ada kesaksian Mas Irsu, yaitu orang sekitar gitu yang menyaksikan, dia memberikan kesaksian juga di medsos bahwa dia melihat bahwa memang betul gitu, itu sebelumnya diminta martabaknya secara gratis dan menolak. Jadi saya rasa ini fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di sini ya Mas Irsu, kita saja, saya misalnya sebagai warga begitu sering melihat di jalan gitu misalnya, minta tips kepada sopir angkot, itu kalau di daerah Jabodetabek itu sebagai hal yang biasa yang soalnya kalau seandainya pun difoto atau direkam ya fine-fine aja mereka pegawai di Sub ini. Saya tidak tahu itu resmi ataukah tidak begitu, karena kalau resmi tentunya kan ada kwitansinya atau semacam apa namanya tanda begitu ya, tapi ini kan tidak ada. Jadi perilaku yang seperti ini walaupun kecil-kecilan koruptif ini inilah yang membinasakan moral kita dari sejak di bawah sampai ke atas. Yes, oke. Nah, ini saya kira kita terusin ya karena mirip kasusnya ya dengan Pak Syahrul Yassin Limpo tadi itu ya. Ini yang saya kira teman-teman pasti udah banyak bacalah yang lain-lain. Tapi yang perkembangan terbaru soal durian ini menarik ini Mbak Agi. Tadi kalau bisa kita dibacakan deh Mbak Agi soal data-data yang dibacakan oleh jaksa itu untuk menggambarkan betapa parahnya situasi ini. Iya, jadi ini pada persidangan tipikor kemarin, Syahrul Yassin Limpo ini kemudian ketahuan bahwa dia itu disetor ke Wican, rumah dinasnya dia yaitu ke Widya Chandra begitu kan, Mas Irsu, dan rupanya ini setoran ini hampir setiap bulan berdasarkan catatan begitu. Nah, yang siapa yang menyetor? Ya pejabat Kementan yang memang diminta begitu Mas Irsu. Dan kemudian jaksa KPK ini membacakan catatan setoran durian ke rumah dinas SYL tersebut dari tahun 2021 sampai 2022 dan itu dilakukan secara rutin. Ini kita bacakan saja ya Mas Irsu, ini Pak Jaksa ini yang mengatakan ini. Ini kan nilainya kalau saya lihat ya puluhan juta semua kata jaksa. Saksi waktu itu dapat laporan tidak seberapa banyak ini kok, sebentar saya akan coba sampel. Jadi dia membacakan sampelnya saja. 19 Februari durian 21 juta. Ini kalau ada yang terkejut nih pemirsa Auto Record, saya juga terkejut gitu ya, sampai saya kemudian mencari tahu berapa sih harga musangking. Ternyata memang harga musangking per dusnya gitu Mas Heru, dus itu jutaan gitu, bisa beberapa juta, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 22 Juni dikirim lagi 46 juta. Kemudian pada 6 Agustus 2021 30 juta nilai durian yang dikirim. 31 Agustus 27 juta. 30 November senilai 18 juta durian musangking. Terus saya lihat kata Pak Jaksa di 2022 ada lagi durian 19 Oktober 2022 25 juta. 13 Desember dan seterusnya ya, tidak perlu saya bacakan lagi, mungkin Pak Jaksa sudah pusing membacakan itu ya, jadi dia tidak meneruskan pembacaan lagi. Dia mengatakan, kenapa menjadi concern pertanyaan saya? Karena ini nilai yang banyak dan rutin. Ini seperti apa waktu itu ceritanya, dia menanyakan itu. Jadi mungkin dia juga baru menemui seumur hidupnya begitu Mas Irsu, Pak Jaksa ini ada setoran durian yang sampai kalau jumlahnya itu pasti ratusan juta kalau melihat itu seperti itu Mas Irsu. Iya. Tapi yang menarik adalah bantahan dari Pak Syahrul Yassin Limpo ya kepada wartawan yang dia menyatakan bahwa istri, anak dan cucunya itu tidak doyan durian gitu, karena kata dia bahkan kalau durian tidak boleh masuk ke rumah katanya, demi Allah demi Rasulullah kata dia begitu. Jadi pertanyaan saya kalau gitu apakah Pak Syahrul sendiri yang ngabisin durian sebanyak itu? Iya, atau mungkin pegawai di rumahnya banyak sekali begitu ya Mas Hersu ya. Sehingga permintaan-permintaan di persidangan kemarin ya Mas Hersu, setiap kali ditanya oleh Pak Jaksa itu atas permintaan siapa, kalau dari pihak Pak Syahrul begitu dikatakan itu
Panji itu adalah ajudannya, biasanya lewat dia begitu Mas Heru permintaan itu dan kemudian dikirimkan ke rumah Pak Sahrul. Baik itu permintaan seperti ini berbentuk barang ya, ada juga permintaan berupa transfer uang begitu pemberian. Itu juga disampaikan oleh Panji begitu ya beberapa dan kemudian beberapa lagi oleh Pak Kasdi Subagiono begitu. Ini mantan sekjen ya Mas Heru kalau tidak salah ya. Terus kemudian juga banyak sekali. Ini dalam satu kali persidangan saja saya bacakan saja supaya pemirsa ini tahu apa saja yang terungkap kemarin begitu ya. Nah, selain soal durian itu tadi, ini juga cerita pejabat Kementan kalau ini dari dinas dari badan karantinanya yang kemudian dia menceritakan bahwa ditegur anak buah sil tersebut ditegur usai memecat biduan yang titipan dari Sahrul yaitu yang menjadi pegawai honorer begitu di karantina dan selama 1 tahun hanya 2 kali masuk kerja tapi setiap bulannya digaji sebesar 4,3 juta. Ini namanya Ayunda Nabila, ini jebolan salah satu ajang pencarian bakat nasional Mas Hersun. Ini adalah biduan. Nah, kabarnya alasan dari dia diberikan gaji oleh Kementan itu adalah karena dia menjadi asisten dari anak Sahrul Yassin Limpo yang bernama Tita yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Nasdem. Ini fakta persidangannya seperti itu. Tentu harus dicek lagi Mas Hersu. Tapi kalau kita lihat kalau dijumlahkan 4,3 juta per bulan itu menjadi 50 juta lebih begitu ya Mas Hersu kalau dalam 1 tahun. Belum lagi honor bulanan 10 juta dari Kementan untuk kakak dari Pak Menteri begitu ya. Ini kok luar biasa ya permintaan-permintaannya. Kemudian Pak Menteri ini juga melakukan servis mobil Mercy pribadinya sebesar 19 juta. Itu juga dananya dari Kementan. Jadi banyak keperluan pribadi yang di-reimburse. Kemudian membelikan mic ya, mungkin beliau nyanyi atau karaoke atau apa ini ya. Kemudian dia minta uang sebesar 25 juta yang dikatakan pinjem dek gitu, pinjem dek tapi sampai sekarang ya tidak dikembalikan begitu. Ada lagi Mas Hersu 36 juta untuk tiket perjalanan keluarga. Ini di luar fakta persidangan yang sebelumnya. Ini perjalanan keluarga ini sudah banyak dilakukan seperti ke Belgia apa dan sebagainya yang lebih dari itu ya. Dan tidak hanya Pak Sahrul sendiri tapi juga keluarga besar. Selain itu juga pejabat Kementan ada yang dimintai uang 46 juta untuk ultahnya Pak Sil sendiri. Waduh, terus kemudian untuk kado cucunya itu sebesar 22 juta Mas Hersu. 20 juta untuk kado cucunya gitu ya. Dan kemudian untuk ini ada lagi, oh iya, pembelian iPhone kalau tidak salah, tapi ini ditolak. Nah, ini hebat nih berani menolak karena memang permintaannya besar, yaitu sebesar 450 juta untuk pembelian iPhone. Ini luar biasa. Dan ada lagi 102 juta yang bantuan untuk ke seorang kiai. Ini tidak tahu kiainya siapa yang mendapat ini. Ini aduh, ini mendengarnya saja geleng-geleng begitu ya. Seolah ini tidak apa ya? Apa iya sih seseorang melakukan sampai seperti itu memeras kementeriannya sendiri begitu? Ya, itu satu hal ya. Rasanya kalau itu tidak di fakta di persidangan mungkin kita akan bilang itu fitnah lah karena di luar nalar kita gitu ya Mbak Agi ya. Tapi ini soalnya fakta di persidangan. Tapi saya juga lagi diam-diam bertanya, kenapa selama ini selalu diam gitu. Dan kedua, kalau dia bisa memenuhi pemerasan itu yang sampai kan ada dirjen juga diminta sampai 1 miliar segala macam waktu itu untuk umroh segala macam gitu. Dari mana duitnya? Ini para pegawai-pegawai itu karena kan kita tahu bisa ngukur berapa gaji para pegawai apalagi pegawai negeri gitu kan kita bisa ukur. Dijamin dia pasti bisa jual rumah dan atau jual mobil dan jual motornya itu kalau dia turutin semua itu. Tapi kok bisa gitu. Nah, itu duitnya dari mana? Ah, ini Pak Jaksa perlu diusut juga duitnya itu dari mana. Jadi jangan hanya Pak Sil aja. Ya, jangan aja Pak Sil. Ya. Ya. Gitu loh. Ini penting loh karena ini mencurigakan juga dari mana duitnya para pegawai itu bisa punya duit segitu banyak gitu loh. Iya ya Mas Hersu. Jadi kita takutnya memeras lagi yang ke bawah. Tapi kalau yang saya lihat penjelasan, jadi misalnya ada satu saksi dia memiliki jabatan sebagai kepala bagian begitu. Itu memang ketika diminta kemudian meminta bagian-bagian lain untuk urunan begitu. Dan kalau saya lihat dia meminta bawahannya Mas Hersu, bawahannya untuk urunan. Dan karena urunan itu patungan untuk membiayai hidup Pak
Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya ini banyak sekali yang mereka bahkan sudah merasa kering gitu. Memang tidak ada lagi uang gitu, baik secara pribadi maupun mungkin kalau setahu saya di departemen atau di kantor biasanya memang kan ada petty cash ya Mas Hersу yang sewaktu-waktu itu bisa diambil. Nah, mungkin Pak Syahrul Yassin Limpo juga tahu bahwa memang ada itu dan itulah yang dikeringkan gitu. Karena beberapa pejabat juga mengatakan bahwa itu dana taktis itu sudah tidak ada gitu untuk membiayai hal-hal tersebut. Ya. Bahkan banyak yang mereka akhirnya sampai ratusan juta mengeluarkan dari dana pribadinya. Ini luar biasa. Saking mereka ini takut untuk dimutasi begitu ya, baik secara pekerjaan maupun lokasi. Ya, ya. Saya cuma bertanya-tanya, apakah ada yang lebih gila dari ini? Udah hancur betul ya. Hancur. Aduh, iya. Oke, bagi. Saya kira mungkin banyak orang terheran-heran kita bisa ketawa-ketawa, harusnya marah. Ya karena menurut saya udah nggak ada gunanya lagi marah dalam situasi ini. Udah ini beyond our imagination gitu ya. Imagination. Dalam imajinasi kita aja udah nggak ada yang seperti itu. Kok bisa terjadi semacam itu kan? Ya kecuali kita sampai ke satu keputusan kita ketawa sajalah gitu, disenyumin aja. Kalau ini diketawain aja gitu ya Mbak Agi. Iya, dan ini berbagai fakta persidangan yang muncul hampir setiap kali ada persidangan tipikor di mana terdakwanya adalah Pak SYL ini, Mas Hersu. Ini menjadi pertanyaan berapa ya kira-kira nanti putusannya, vonisnya gitu. Kalau seandainya vonisnya ini ringan, saya rasa ini orang pasti akan berteriak karena ini adalah contoh ya bobroknya pejabat begitu yang tentunya dia sudah menjabat selama puluhan tahun kata dia. Apalagi dia sampai sekarang tidak mau mengakui perbuatannya tersebut. Bahkan beberapa kali di persidangan dia berteriak kepada saksinya begitu. Ingat saya yang mempekerjakan kamu, kurang lebih seperti itu dan sebagainya begitu. Dan saya rasa ini orang-orang di sekeliling Pak Syahrul Yassin Limpo ini ya, setiap kali ketemu dia akan takut gitu ya, takut dimintai. Saya bisa langsung membayangkan bagaimana suasana di Kementan ketika dia masih menjadi menteri saat itu begitu. Setiap kali dia mau lewat orang langsung tuing duit begitu. Oke, kita tinggalkan Mbak ini ya kasus ini. Tapi jangan merasa bahwa itu sudah paling gila. Mungkin masih akan berlanjut lagi. Kita tunggu lagi ya. Jangan terlalu kaget kalau muncul hal-hal yang lebih absurd lagi lah kita sebutnya gitu ya daripada kita sebut gila gitu ya Mbak Agi ya. Oke, Betul, iya. kita pindah ke topik berikutnya. Topik apa dulu yang mau kita bahas nih, Mbak Agi? Ini Mas Hersu, korban judi online yang terus berjatuhan. Itu gila itu ya. Ini kan rame ya, tadinya Letkol Eko ini ya, Eko Damara kalau tidak salah namanya itu. Kalau tadinya itu, dia Letnan 1 masih muda ya, bukan Letkol, Letnan 1. Dan kalau nggak salah dia sebenarnya dokter tadi sebelumnya saya bacanya itu ya. Belakangan cuma disebut kesehatan, saya tidak disebut sebagai dokter gitu. Ini menarik karena kasusnya kan tadinya ini mungkin karena keluarga itu mencurigai ya kematian dari Letu Eko ini ya. Karena katanya kok aneh gitu kronologi kematiannya karena berbeda-beda begitu, dan kemudian mereka ketika pulang katanya ketika jenazah sampai kemudian mereka coba buka gitu jenazahnya dan katanya ditemukan beberapa luka memar dan juga seperti sundutan rokok di punggungnya gitu. Jadi mereka menduga ini jangan-jangan meninggalnya karena dianiaya begitu ya. Rupanya karena berita-berita semacam itu akhirnya Kort Marinir langsung, dan Kormarnya ya, Komandan Kort Marinir itu menjelaskan soal itu bahwa itu yang seperti Anda sebut tadi bahwa tadinya sebenarnya kita ingin menjaga marwah dari almarhum gitu dengan tidak menyebutkan apa penyebabnya kematian dia, tapi belakangan seperti Anda sebut tadi karena dia punya utang yang luar biasa besar karena judi online gitu ya. Ini padahal dia di Papua loh ya, dia di daerah operasi dia masih tetap bisa judi online ya. Ini pakai selama masih ada sinyal internet ya mungkin Mbak orang bisa judi online itu ya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi ini bertugas di daerah konflik di Kabupaten Papua Pegunungan begitu ya. Dan jumlah judi online-nya itu diperkirakan 819 juta begitu ya utangnya itu Mas Hersu. Dan ini utang yang cukup besar begitu kan. Usianya masih 31 tahun Pak Letu Eko ini dan
dikatakan secara kronologis kurang lebih itu melakukan bunuh diri ini di ruang kesehatan begitu katanya. Kalau ruang kesehatan berarti ruang mungkin kalau dia adalah dokter itu memang ruang tempat dia begitu dan tapi katanya sebelumnya ada teman-teman di situ disuruh keluar teman-temannya itu dan 3 menit kemudian ada suara letusan begitu Mas Ersu dan ini saksinya banyak karena ada di lokasi dan di dalam ruangan itu hanya dia sendiri begitu. Nah, sementara mengenai lebam di badan jenazah begitu yang diklaim oleh pihak keluarga dan kemudian disuarakan oleh kakak dari almarhum Eko ini, kalau saya melihat Mas Ersu, kalau kita beberapa kali melakukan liputan begitu ya, ketemu dengan dokter forensik biasanya kita sebagai wartawan baru dulu ya diberitahu ini luka seperti ini begini begitu. Memang bisa jadi kemungkinan itu lebam mayat juga ya Mas Ersu. Kalau Mhm. seandainya betul dia melakukan bunuh diri, karena lebam mayat itu kan memang akan timbul gitu beberapa waktu sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi saya juga pernah mendengar dari dokter forensik mengatakan lebam-lebam itu belum tentu karena dia dipukul Hanya ya atau ya. karena dianiaya, tapi memang timbul itu namanya adalah lebam mayat ya. Sejauh ini memang belum ada indikasi bahwa dia meninggal itu karena penganiayaan, tapi ya karena Yes. judi online itu tadi. Ya dan Kormar juga memerintahkan mempersilahkan kalau mau dilakukan otopsi begitu ya katanya. Oke, Betul, tapi saya kira betul. kita fokus kepada soal judi online-nya ini karena dampaknya itu sangat buruk memang seperti Anda sebut tadi di Bojonegoro ya, itu yang Ya. ratusan orang bercerai karena kasus Mhm. judi online. Tapi jangan dibayangkan bahwa yang terlibat judi online itu hanya si pria loh, Mbak. Perempuan juga banyak sekali terlibat judi online, emak-emak juga banyak yang terlibat judi online dan saya kira Betul. menariknya itu secara psikologi saya juga pernah membaca, ini justru banyak orang-orang yang miskin gitu yang tergoda melakukan judi online itu dengan mimpi dia akan bisa menjadi Mhm. kaya dari judi. Karena biasanya memang kalau awal-awal mereka menjadi klien perjudian itu mereka akan menang terus gitu. Lama-lama Mhm. rakusnya muncul dan makin besar yang dipertaruhkan dan ketika dia kalah akhirnya tetap penasaran terus gitu karena dia merasa pernah menang. Itu yang terjadi, Mbak. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi memang ini sistemnya sudah dibuat seperti itu oleh pihak Ya, judi online-nya tersebut begitu. Dan dari penjudi online itu kan adminnya banyak, operatornya banyak mereka betul. Mas Ersu. Jadi kadang ditangani secara personal juga begitu. Jadi wajar kalau seandainya dia awal-awal dia dimenangkan sehingga menambah jumlah taruhannya. Dan tadinya misalnya taruhannya hanya sebesar 10.000, 20.000 begitu ya di bawah 100.000 karena menang dan menangnya itu bisa berkali lipat gitu 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat itu kan luar biasa ya jadi dia ingin menambah taruhannya dan ketika taruhan makin besar dia kemudian kalah dan sudah berkali-kali kalah pun biasanya tidak kapok begitu itu yang menyebabkan dalam jangka waktu singkat itu bisa menjadi puluhan juta bahkan ratusan juta nilai nominal berhutang begitu yang harus segera dia ada jangka waktu tertentu harus segera mentransfer dan yang datanya saja ini untuk di Kabupaten Bojonegoro itu yang mengajukan itu sebetulnya ribuan mengajukan cerai Mas Hersu dan kemudian selama bulan Januari sampai dengan Mei saja itu sudah ada 215 begitu yang perceraian yang terjadi begitu dan sebagian besar ini menurut ketua panitera setempat ini memang akibat dari judi online tersebut yang dimana kemudian bisa terjadi selain perceraian ini kemudian terjadi KDRT sehingga akhirnya sang istri ini menggugat karena kebanyakan ini yang menggugat adalah pihak istri yang melakukan judi online ini kebanyakan adalah pihak suami begitu sehingga nafkah tidak diberikan apa dan sebagainya biasanya seperti itu Mas Hersu dan ini sebetulnya fenomena ini tidak hanya terjadi di satu lokasi ini di banyak lokasi kita masih ingat Mas Hersu sebelumnya itu di Karawang itu juga ada ribuan gugatan cerai begitu ya dan kemudian juga diputuskan ribuan juga perceraian yang terjadi itu pada tahun 2022 2023 begitu datanya demikian. Jadi ada ribuan janda kalau yang Ya. tadi di Bojonegoro ada ratusan janda hanya dalam 4 sampai 5 bulan ini ada ribuan janda di Kabupaten Karawang dan ini sebagian besar menurut pihak pengadilan agama adalah dampak dari judi online tersebut begitu. Ini mengkhawatirkan loh kehidupan kehidupan masyarakat bawah kita karena mereka ini rata-rata masih berusia produktif yaitu antara 20 sampai 30 begitu ya. Kalau di Karawang katanya 20 antara 30 sampai 40 begitu sebagian besar. Kalau di Bojonegoro antara 20 sampai 30 tahun. Ini kan usia produktif tapi mereka harus mengalami hal seperti ini begitu. Ya. Dampak psikologis
juga pasti panjang gitu Mas Erso. Ya, saya kira ini pemerintah mesti memperhatikan sangat serius ya persoalan judi online ini. Kita tahu memang ada beberapa kali razia-razia, tapi kita juga tahu ini banyak juga mainan dari para aparat juga gitu ya, Mbak Agi. Nah, Iya, ini mesti dipilah-pilah nih dalam kasus-kasus semacam ini. Tentu kita tidak ingin mengeneralisir kasusnya ya, Mbak Agi. Tapi betul betul. dampaknya serius sekali ini. Ada tambahan lagi, mungkin ini buat pemirsa untuk mengingatkan kembali Mas Ersu. Sebetulnya Pak Jokowi kan pada bulan April yang lalu meminta supaya dibentuk Satgas ya, Satgas Hmm. untuk menangani judol ini atau judi online ini dan kemudian sekitar beberapa hari kemudian sesudah Pak Jokowi itu meminta itu ada rapat yang dilakukan oleh Hadi Cahyanto yaitu Menko Polhukam. Ini lengkap ya ketika itu ada kepala PPATK begitu ya, terus kemudian ada wakil Menlu karena ini kan biasanya operatornya banyak di luar negeri begitu, tapi sasarannya di sini Bang Sersu. Dan kemudian ada Menkominfo yaitu Budi Ari dan sebagainya. Dan yang mengejutkan hasil dari rapat tersebut Pak Hadi Cahyanto itu kemudian membacakan begitu berdasarkan data yang didapatkan itu terdapat 3,2 juta orang Indonesia yang main judi online dan data ini memperlihatkan bahwa ternyata ini adalah jumlah tertinggi di dunia pemain judi online Ya, begitu. ya, ya. Indonesia menjadi negara yang tertinggi di dunia dan perputarannya ini fantastis. Tahun 2023 saja itu mencapai 327 triliun. Bayangkan 327 triliun dan pada triwulan pertama tahun 2024 ini mencapai 100 triliun. Jadi ini luar biasa Mas Yesu. 10% dari APBN kita nih 327 triliun ini. Ya, 10% atau bahkan 3 kali lipat lebih dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk bangun IKN. Kan ya, dari 466 triliun kan 20%-nya dari APBN. Jadi sekitar 96 triliun Mbak itu yang dibangun oleh Pak Basuki itu fasilitas-fasilitasnya. Jadi bayangkan Pak Jokowi kalau ini diberesin IKN bisa beres, tapi dengan patungan aja dari rakyat Indonesia yang senang judi tadi. Iya, iya coba Mas Ersu. 327 triliun dan itu adalah uang rakyat. Ini kan sama aja uang itu dirampas kan by Iya, iya. system begitu. Iya, iya. Dan ini adalah uang masyarakat kecil begitu. Iya, kelas bawah ya. Bisa buat modal, bisa buat modal UKM, bisa buat beli benih, bisa untuk pertanian, bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Pantas kalau kemudian keluarga ini menjadi berantakan. Ini sebenarnya Indonesia sedang dirusak ini secara perlahan. Kalau judi online, pinjol dan sebagainya itu tidak diberantas begitu Mas Ersu, ini merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kita secara sistematis begitu dirusak kehidupan kita, terutama masyarakat menengah ke bawah. Yes. Oke, kita pindah ke topik yang terakhir ya soal Gubernur DKI Jakarta ya, Mbak Agi ya. Ini menarik memang. Kemudian jadi pertanyaan yang paling banyak orang bertanya-tanya apakah Anies akhirnya akan kembali lagi maju ke DKI atau tidak. Ini kan spekulasi ini yang belakangan ini menguat dan ada tanda-tandanya seperti itu karena Anies ketika bertemu dengan masyarakat miskin kota kemarin dia mengakui bahwa dia sudah didekati oleh sejumlah partai politik dan dia mempertimbangkan untuk maju kembali pilkada DKI bukan DKI Jakarta ya, salam dulu ya, pilkada daerah khusus Jakarta ya Mbak Agi ya. Iya ya, ini videonya juga sempat viral begitu ya, acaranya itu berlangsung di Muara Baru pada Ahad kemarin di mana Ketua Jaringan Masyarakat Miskin Kota yaitu Eni Rohayati kalau tidak salah namanya itu kemudian mengungkapkan dan berkeluh kesah Mas Yesu di hadapan Anies ini mengenai apa yang mereka dapatkan selama pemerintahan penjabat Heru Budi begitu, penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi yang dimana mereka merasa tidak tersentuh begitu kehidupannya, beda dengan ketika masa Anies menjawab. Mereka mencontohkan seperti misalnya ketika mereka datang ke balai kota meminta waktu bertemu dengan gubernur itu mereka tidak diberikan waktu. Padahal dengan Anies dulu masyarakat papan bawah ini dapat meminta waktu sebulan sekali untuk bertemu dengan Anies dan kemudian mendiskusikan soal kehidupan mereka karena jaringan masyarakat miskin kota ini memang tidak hanya ada di satu lokasi tapi ada di banyak lokasi begitu dan mereka kemudian membentuk organisasi seperti itu Mas Ersu dan mereka adalah mitra ya semacam mitra organisasi semacam ini adalah mereka yang misalnya pejabat daerah itu tidak perlu tiap kali harus turun ke bawah tapi juga bisa mendapatkan data dan informasi dari mereka dan kemudian mereka dilibatkan dalam pembangunan. Saya rasa itu kenapa jaringan masyarakat miskin kota ini
menginginkan Anies untuk maju kembali. Hmm. Alasannya demikian saya rasa Mas Irsi. Ya, kan kalau kita lihat memang banyak sekali saya ngobrol juga dengan beberapa kalangan gitu. Kan ini orang selalu ada yang bicara misalnya para pendukung Anies kan turun kelas dong kalau dari presiden tiba-tiba kok kemudian jadi gubernur, dan lawan-lawan Anies juga membuli soal itu. Tapi banyak orang yang mengingatkan bahwa jangan dianggap enteng, Jakarta ini kan berarti dia sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Justru perannya menjadi sangat penting karena ini seolah-olah nantinya menjadi daerah tidak bertuan gitu. Dan kalau kemudian yang menguasai orang-orang yang tidak cukup amanah seperti Anda sebut tadi, ya ini berbahaya. Kenapa? Karena ini jelas Jakarta ini setelah tidak jadi ibu kota ini pasti akan jadi bancaan ini untuk para para oligarki, para taipan ini. Kan banyak sekali aset-aset pemerintah yang ditinggalkan di sini, banyak kawasan-kawasan strategis di sini, dan kemudian kita mesti tahu bahwa bisnis ya namanya bisnis tetap di Jakarta sebenarnya, walaupun ibu kotanya dipindahkan Pak Jokowi ke IKN gitu ya Mbak Agi. Meskipun kita sendiri ragu apakah akan jalan atau tidak nanti setelah Pak Jokowi lengser gitu. Kita membayangkan pasti Pak Jokowi sebelum lengser pasti akan segera tinggal di istana di IKN kan gitu ya Mbak Agi ya. Bulan Juli ya kalau nggak salah ya Pak Jokowi rencananya pindah ya. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi turun, apakah Pak Prabowo juga mau tinggal di sana? Kalau saya sih nggak yakin gitu ya, kalau lihat tipikalnya Pak Prabowo ya. Nah, jadi tetap aja Jakarta ini jadi daerah yang sangat sangat penting dan diperlukan orang-orang yang tentu saja amanah dan juga berani menghadapi tadi itu menghadapi oligarki, taipan-taipan yang mengincar yang selama ini menjadikan aset-aset negara itu bancaan gitu. Iya iya betul, apalagi ini, nantinya akan ada dewan aglomerasi, tentunya wakil presiden terpilih yaitu Gibran, dan ini tadinya kan digodok begitu, diusulkan juga oleh, Kementerian Dalam Negeri, tapi kemudian diputuskan bahwa itu nanti akan diurus oleh sebuah dewan yang dibentuk dan, siapa yang menjadi pemimpin dewan itu adalah hak presiden untuk menentukan. Tapi kan kita belum tahu siapa ini nanti yang ditugasi begitu kan. Nah, apalagi banyak sekali yang mempelesetkan bahwa aglomerasi ini nanti akan dikangkangi oleh konglomerasi. Nah, kurang lebih demikian gitu. Ya karena kita tahu memang ini kan aset di Jakarta ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun orang mengatakan ya ini ibu kota yang ditinggalkan nanti pasti turun pamornya, tapi tidak. Ini justru nanti akan menjadi kota mercusuar lah, metro megapolitan seperti itu. Apalagi sudah naga-naganya akan ada banyak proyek lintas provinsi begitu atau lintas kota begitu Mas Hersu ya, yang proyek tersebut pasti saya rasa juga proyek-proyek besar begitu. Apalagi sekarang ada PSN di Pantai Indah Kapuk, di BSD apa dan sebagainya begitu ya. Jadi perputaran uang yang paling besar itu tetap saja di daerah di Ya. wilayah aglomerasi ini nanti gitu. Ya, jadi tetap saja siapa yang akan jadi gubernur di DKI Jakarta pasti mesti jadi rebutan partai-partai politik, dan juga pasti para oligarki yang selama ini mereka bisa mengatur perpolitikan Indonesia tetap berkepentingan bahwa orang yang akan jadi gubernur di Jakarta ini orang yang lemah gitu, yang bisa diatur-atur seenaknya aja oleh mereka itu Mbak Agi. Iya ya, jadi jangan heran kalau kemudian relawan Anies ini mendaftarkan pencalonan Anies ini ke PDIP begitu ya Mas Hersu. Dari Menarik PDIP gitu. Hmm. iya, itu sangat menarik. PDIP sendiri berapa hari yang lalu, pekan yang lalu itu kan juga sudah mengatakan, bahkan ini Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD-nya yang selama ini selalu mengkritisi Anies begitu, dia mengatakan bahwa silahkan dari Anies begitu kalau mau mendaftarkan ke DPD, karena nanti yang akan menentukan adalah DPP begitu kan. Nah, tapi saya rasa ini juga dari PDIP ini kan harus menggolkan calonnya begitu Mas Hersu. Kalau mereka boleh kalah di Pilpres, tapi akan menjadi sesuatu kalau seandainya mereka memiliki pejabat di DKJ ini berasal dari partai PDIP. Dan sekarang mungkin kalau kita melihat dari hasil survei, kalau kita masih mempercayai survei begitu ya, nama Anies ini kan masih ada di benak, di ingatan begitu ya, masyarakat Jakarta, dan masih layak untuk dijual tentu saja, elektabilitas dan popularitasnya masih tinggi begitu. Ya, dan PDIP sudah mempersilahkan sebenarnya Anies sendiri aja yang langsung ambil formulirnya. Dan menurut saya kalau sampai terjadi itu ya, menarik juga loh ini eksperimennya. Tiba-tiba Anies diusung oleh PDIP. Ya, itu akan sangat menarik kalau itu terjadi di Jakarta. Walaupun PDIP
kalau nggak salah nggak bisa ya ngusung sendiri ya, karena kursinya kan tidak kursinya tidak cukup ya untuk sendiri. Jadi dia harus berkoalisi. Betul. Ya, satu-satunya yang bisa mengusung sendiri itu kan siapa? PKS ya kalau tidak salah yang bisa usung ya. Nah, PKS kurang 3 kursi Oh, kurang tiga kayaknya. kursi ya. Oh, masih. Jadi tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Jadi harus ada koalisi-koalisi begitu ya, Mbak Agi ya. Ya kalau Iya, iya. misalnya PDIP dengan PKS sama-sama di luar pemerintahan dan kemudian mereka mengusung calon berkoalisi itu menarik juga. Lepas siapa nanti calonnya, karena kalau PKS sendiri kan sudah menyatakan dia ingin mengusung calon internal begitu ya, Mbak Agi ya. Mhm, iya ya, dan calon internal PKS ini sepertinya mereka masih bingung juga ya Mas Irsu, Bingung karena ya memang kan ya. kayak kayak dijual begitu ya, Ini soal popularitasnya, elektabilitasnya masih rendah begitu. ya, jadi bukan hanya soal bahwa punya kursi banyak, tetapi soal Mhm, itu kan kalau soal pilkada itu kandidat yang harus dijual. Saya kira terbuka sih, terbuka peluang-peluang semacam itu, meskipun PKS menyatakan bahwa dia minta Anies mendukung calon kandidat internal yang diusung, tapi saya kira prosesnya masih akan panjang. Kita akan masih mhm. menunggu karena ini akan sangat seru setelah Pilpres ya. Saya kira yang jadi nanti akan jadi fokus perhatian publik itu adalah siapa yang akan jadi Gubernur DKI Jakarta, karena sekali lagi dengan walaupun tidak lagi menjadi ibu kota, walaupun feeling saya mungkin akan balik lagi menjadi ibu kota gitu. Efek Jakarta ini tetap jatuh daerah yang secara politik maupun secara ekonomis itu sangat penting dan itu akan jadi rebutan gitu. Betul, betul, betul. Saya rasa juga saya kok satu feeling ya sama Mas Hmm. Hersu begitu. Heeh, ya, Nantinya begitu kalau seandainya ya sekarang ini kan istana untuk wakil presiden itu kan belum belum selesai dibangun Mas Hersu. Ada kemungkinan 2025, tapi kalau melihat IKN ini molor-molor begitu ya, dananya juga kurang bisa jadi 2026. Nah, sementara itu Pak Prabowo sudah dipaksa begitu ya, bahkan pelantikannya juga akan ada di sana dan langsung stay di sana begitu. Sementara Gibran masih bebas untuk ada di Jakarta di Istana Wakil ya, Presiden begitu kan. Mesti ya. membayangkan seperti itu. Dan menteri-menteri juga kan masih belum bisa pindah sepenuhnya ke Ya, sana. apalagi kalau menterinya lebih, nanti jumlah menterinya lebih banyak, itu juga mau ditaruh di mana gitu loh. Jadi ada alasan sejumlah kementerian yang bilang karena kan kami belum punya kantor di sana ya, kami menggunakan aset-aset kementerian yang ada di Jakarta. Jadi tidak di Jakarta dulu. Ya, pasti akan banyak yang milih begitu, Mbak, daripada pindah ke IKN. Ya. Oke, kita akhirnya perbincangan kita kali ini, kita ketemu lagi esok ya. Tetap saja kita jaga semangat di tengah kegilaan yang ada belakangan ini ya. Sampai ketemu lagi ya. Saya Haris Bunarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap 0%. keras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.